Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Prakarya dan Kewirausahaan kelas 11. Bersama saya Bapak Ahmad Zaini Anwar. Kali ini kita akan membahas tentang wirausaha rekayasa bidang konversi energi. Apa itu wirausaha rekayasa bidang konversi energi? Silahkan disimak video ini sampai akhir. Sebelum materi ini saya lanjutkan, bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya, agar kalian menjadi orang pertama yang menerima notifikasi tentang video-video terbaru dari saya. Baiklah, mari kita mulai pembelajarannya. Wirausaha rekayasa bidang konversi energi. Apa itu wirausaha rekayasa bidang konversi energi? Konversi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peralihan fungsi. Konversi energi adalah peralihan manfaat energi satu ke energi yang lainnya. Contoh yang sangat umum yang terjadi di Indonesia adalah peralihan fungsi minyak tanah menjadi gas liquefied petroleum gas 3 kg, atau yang biasa kita kenal dengan nama LPG 3 kg. Namun ada beberapa sumber juga yang mengatakan bahwa istilah konversi energi tidak sebenarnya benar. Yang benar adalah konversi saja tanpa ada kata energi, yang maksudnya adalah peralihan pemakaian bahan bakar. Dalam berbagai macam kasus, kita bisa mengetahui jika konversi energi sudah lama dilakukan oleh orang-orang Eropa. Pada zaman dahulu batu bara digunakan sebagai bahan bakar kereta uap, yang nantinya akan menggerakkan mesin uap tersebut. Namun karena Eropa pada zaman dahulu dingin, berbagai negara di Uni Eropa menggunakan batu bara sebagai pemanas ruangan. Hal ini juga bisa disebut sebagai konversi energi. Peralihan energi dari listrik ke berbagai macam energi juga bisa disebut sebagai pengertian konversi energi. Contoh singkatnya, listrik bisa merubah menjadi energi cahaya pada lampu. Hal ini merupakan contoh dari konversi energi yang memanfaatkan energi listrik yang dialihkan fungsinya menjadi energi panas dan energi cahaya. Contoh lain misalnya pada pengeras suara. Pada pengeras suara terdapat komponen mikrofon, amplifier listrik, dan speaker. Sistem ini menggunakan transducer, yang merupakan sebuah alat yang dapat mengkonversi energi dari satu bentuk ke bentuk lain. Mikrofon sebagai transducer input, mengubah energi suara menjadi energi listrik yang berupa sinyal input, yang diproses pada amplifier listrik menjadi sinyal output. Sinyal output diterima speaker sebagai transducer output, yaitu mengubah energi listrik menjadi energi suara. Contoh yang lain lagi adalah sensor. Sensor adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi dan berfungsi sebagai transducer yang digunakan untuk mengubah variasi mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Mikroprosesor yang berperan sebagai otak dalam sistem otomasi industri, menggunakan sensor yang dapat diekuivalen dengan mata, pendengaran, hidung, lidah pada manusia. 1. Ide dan peluang usaha. Sumber energi merupakan tempat munculnya energi yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Sistem konversi energi dapat dikembangkan untuk menghasilkan tenaga, misalkan bahan bakar yang dimasukkan ke dalam silinder mesin. Konversi energi pada motor bakar. Energi yang tersimpan sebagai ikatan atom dalam molekul premium dilepas pada waktu terjadi pembakaran dalam silinder. Energi panas hasil pembakaran ditransfer untuk mendorong piston pada silinder, sehingga piston bergerak dan terjadi transformasi energi panas menjadi energi kinetik, yang kemudian dikonversi menjadi energi mekanik yang menghasilkan usaha atau kerja. Usaha atau kerja ini merupakan hasil kemampuan dari sistem yang berguna untuk kepentingan manusia. Berikut adalah macam-macam energi. A. Energi termal. B. Energi mekanik. C. Energi listrik. D. Energi kimia. Dan E. Energi nuklir. Bioetanol sebagai salah satu sumber energi baru terbarukan adalah cairan biokimia dari proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat, menggunakan bantuan mikroorganisme yang dalam proses pembuatannya mengalami 3 tahapan, yaitu A. Penyediaan bahan baku, B. Proses fermentasi, dan C. Pemurnian. 2. Sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya pada usaha produk rekayasa bidang konversi energi meliputi A. Manusia. B. Uang. C.
material atau bahan baku. D. Mesin. E. Metode atau cara kerja. Dan F. Market sebagai sumber usaha konversi energi. Kreativitas manusia adalah sebagai sumber daya ekonomi yang memiliki nilai dan manfaat yang tinggi untuk peningkatan perekonomian Indonesia. Industri kreatif merupakan salah satu solusi dalam pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan daya cipta dan kreasi seseorang. Perkembangan industri kreatif dapat membawa arena baru untuk terus meningkatkan kreativitas dan inovasi bagi sumber daya manusia yang ada, kemandirian dalam menggali ide, memilih potensi produk yang dapat bersaing, baik di tingkat lokal maupun global, dan meningkatkan keanekaragaman produk yang memiliki nilai dan daya saing tinggi, dalam memenuhi kebutuhan menjadi komponen yang penting untuk terus diupayakan. 2. Perencanaan administrasi usaha. Proses produksi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menambah kegunaan suatu barang dan jasa dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berupa bahan baku, tenaga kerja, peralatan, dan dana untuk mencapai kebermanfaatan bagi kebutuhan manusia. Perencanaan administrasi merupakan bagian yang utama untuk keberlangsungan dan kemajuan sebuah usaha. Sistem administrasi yang teratur menjadi alat untuk menganalisa kinerja usaha, penataan dan pembukuan yang baik. A. Menentukan jenis dan kualitas produk. Langkah awal dalam pelaksanaan proses produksi adalah merencanakan produk atau komoditi apa yang akan diusahakan. Misalnya, produk dari hasil pembangkit listrik sederhana, hasil dari konversi energi dari sumber energi baru terbarukan yang berupa sinar surya, air, angin, panas bumi, dan lain-lain, dengan harapan produk tersebut dapat dipasarkan, serta hasilnya memberikan keuntungan, juga dapat berlangsung dalam jangka panjang. Perencanaan produk ini bukan hanya merencanakan produksi, tetapi juga proses-proses yang memungkinkan produk tersebut terwujud, yakni 1. Produk yang akan dihasilkan harus yang memungkinkan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. 2. Produk yang dihasilkan berupa energi listrik yang diperoleh dari sumber energi baru terbarukan. 3. Persyaratan produk yang akan dihasilkan harus sesuai dengan mutu produk yang diinginkan konsumen. Selanjutnya mari kita bahas tentang sistem produksi peralatan konversi energi. Beberapa contoh sistem produksi bidang konversi energi diantaranya adalah 1. Konversi energi angin. 2. Konversi energi surya atau matahari. 3. Energi air. 4. Biogas. 5. Biomasa. Dan 6. Energi panas bumi. Selanjutnya mari kita bahas tentang manfaat produk bidang konversi energi. Energi listrik yang dihasilkan dari upaya konversi energi dapat dimanfaatkan untuk penerangan, kegiatan produksi pada industri kecil serta kegiatan yang bersifat edukasi. Manfaat produk rekayasa konversi energi dapat dijelaskan lebih jauh sebagai berikut. A. Keberadaan pembangkit energi listrik terbarukan membantu meningkatkan kemandirian dari ketergantungan terhadap energi fosil dan menjadi penyangga pasokan energi nasional di masa mendatang. B. Pembangkit energi listrik baru terbarukan yang ramah lingkungan mempunyai potensi mengurangi emisi CO2. C. Ketersediaan energi listrik terutama di daerah-daerah terpencil diharapkan secara merata dapat mensejahterakan masyarakat. D. Menyelamatkan lingkungan dan mengatasi berbagai dampak buruk yang ditimbulkan akibat penggunaan bahan bakar fosil. E. Energi listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan produktif pada industri rumah, di antaranya membuat es balok untuk pengawetan ikan, untuk pendukung kegiatan wisata kuliner, penerangan tempat tinggal, penerangan jalan, kegiatan di industri kecil, dan lain-lain. F. Terciptanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor. Berikutnya adalah potensi produk bidang konversi energi di daerah. Keberagaman potensi energi yang tersedia dapat dikonversikan menjadi bentuk energi lain yang bermanfaat bagi kehidupan. Produksi rekayasa konversi energi disesuaikan dengan potensi sumber daya yang ada di daerah masing-masing, yang dapat meningkatkan kebermanfaatan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Contohnya adalah limbah hasil pertanian dan perkebunan,
yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan energi baru terbarukan. Potensi alam berupa sinar matahari dan potensi angin di daerah pantai, yang memungkinkan untuk pembangkit energi baru terbarukan, melalui panel surya dan turbin bertenaga angin. Energi listrik yang dibangkitkan oleh panel surya dan turbin bertenaga angin, berpotensi untuk dimanfaatkan pada proses elektrolisis air, guna memproduksi gas H2 yang dapat dipakai dalam fuel cell. Bahan bakar baru yang aman dan ramah lingkungan, diperlukan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Fuel cell dengan bahan bakar gas H2 dan O2 sebagai alternatif yang tepat. Sebab gas buang berupa air sangat ramah lingkungan. Perencanaan yang baik, melakukan upaya budidaya dengan menjaga kelestarian lingkungan dalam jangka panjang, akan dapat memberikan dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat. Analisa SWOT adalah suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal wirausaha atau perusahaan. Analisa internal lebih menitik beratkan pada aspek kekuatan dan kelemahan, sedangkan analisa eksternal adalah untuk menggali dan mengidentifikasi semua gejala peluang yang ada di masa mendatang, serta ancaman dari kemungkinan adanya pesaing atau calon pesaing. Berikutnya adalah pengemasan produk bidang konversi energi. Kemasan didesain sedemikian rupa dengan mempertimbangkan estetika dan konsep yang ingin ditampilkan sesuai dengan pengguna atau calon pembeli. Fungsi kemasan dapat tercapai jika seorang wirausaha memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Dibuat semenarik mungkin dan punya ciri khas. 2. Memuat informasi yang jelas dan jujur. 3. Desain, warna, dan bentuk suatu kemasan harus unik dan menarik dengan komposisi yang imbang. 4. Ukuran dan material bahan sesuai kebutuhan. Dan 5. Bahan terbuat dari material yang tahan terhadap perlakuan pada saat pemindahan. Label pada produk adalah informasi yang dibuat pada kemasan. Biasanya berisikan tentang 1. Informasi produk yang sebenarnya. 2. Foto atau gambar produk. 3. Logo perusahaan. 4. Alamat produsen. Dan 5. Bobot produk. Informasi tentang masa produksi, dan hal-hal lain yang istimewa pada produk yang dihasilkan. Selanjutnya mari kita bahas tentang break-even point atau BEP pada usaha peralatan konversi energi. Analisa break-even point atau BEP merupakan alat analisis untuk mengetahui batas nilai produksi atau volume produksi suatu usaha untuk mencapai nilai impas. Suatu usaha dikatakan layak jika nilai BEP produksi lebih besar dari jumlah unit yang sedang diproduksi saat ini. Dan BEP harga harus lebih rendah daripada harga yang berlaku saat ini. Di mana BEP produksi dan BEP harga dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. BEP produksi sama dengan total biaya dibagi harga penjualan. Analisis BEP digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengembalian modal atau investasi suatu kegiatan usaha atau sebagai penentu batas pengembalian modal. Produksi minimal suatu kegiatan usaha harus menghasilkan atau menjual produknya agar tidak mengalami kerugian. BEP adalah suatu keadaan di mana usaha tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Biaya produksi meliputi biaya investasi, biaya tidak tetap, dan biaya operasional. Analisis usaha produksi disusun untuk mengetahui gambaran ekonomi mengenai usaha yang diwujudkan. Selanjutnya adalah strategi promosi produk peralatan konversi energi. Pemasaran produk peralatan sistem teknik tidak hanya berhubungan dengan produk, harga produk, dan pendistribusian produk saja, tetapi berkaitan pula dengan mengkomunikasikan produk ini kepada konsumen. Untuk mengomunikasikan sebuah produk, perlu disusun strategi yang disebut dengan strategi promosi, yang terdiri dari 4 komponen utama yaitu periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan penjualan tatap muka. Tujuan utama mempromosikan sebuah produk meliputi memberikan daya tarik khusus bagi para pelanggan, meningkatkan angka penjualan, dan membangun loyalitas konsumen. 1. Manfaat promosi. Promosi sangat penting dalam suatu usaha, karena mempengaruhi hasil penjualan suatu produk atau barang, dan tentunya sangat berdampak besar terhadap berlangsungnya aktivitas suatu perusahaan. Berikut beberapa manfaat lain dari adanya kegiatan promosi. A. Mengetahui produk yang diinginkan para konsumen.
B. Mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk. C. Mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga sampai ke konsumen. D. Mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran. E. Mengetahui strategi promosi yang tepat kepada para konsumen. F. Mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasinya. G. Menciptakan image sebuah produk dengan adanya promosi. 2. Sasaran promosi. Meningkatnya pengalaman konsumen yang lebih berpendidikan, lebih berpola pikir sistem, berpengetahuan, beradab, paham teknologi, berwawasan global, sadar kesehatan, dan peduli terhadap lingkungan sehingga semakin cerdas memilih dan membuat keputusan dalam pembelian produk. Salah satu hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan promosi adalah menentukan sasaran promosi dengan tujuan agar promosi yang dilakukan sesuai dengan target pasar. Langkah dalam menentukan sasaran promosi diantaranya adalah menentukan target pasar, menentukan tujuan promosi, membuat isi pesan yang menarik, memilih sarana promosi, dan membuat anggaran promosi. Berikutnya mari kita bahas tentang laporan kegiatan pembuatan produk bidang konversi energi. Laporan kegiatan usaha merupakan penyampaian informasi tentang maju mundurnya sebuah usaha, sehingga tercipta komunikasi antara pihak yang melaporkan dengan pihak yang diberi laporan. Seorang pimpinan perusahaan akan mengetahui semua kejadian dalam perusahaannya, dan dapat mengendalikan jalannya perusahaan dengan melihat laporan kegiatan usaha. Laporan harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, netral, tepat waktu, daya banding, dan lengkap. Laporan dapat dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain sebagai berikut. 1. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Laporan laba rugi terdiri dari pendapatan dan beban usaha. 2. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dibagikan pada suatu periode akuntansi karena adanya transaksi usaha pada periode tersebut. 3. Neraca. Neraca adalah daftar yang memperlihatkan posisi sumber daya perusahaan serta informasi tentang asal sumber daya tersebut. 4. Laporan arus kas atau cash flow adalah laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan digunakan perusahaan dalam periode akuntansi beserta sumbernya. Baiklah, sampai di sini dulu materi tentang wirausaha rekayasa bidang konversi energi. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Taklukkan dunia dengan belajar dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.